Hai, aku Akila Nusadrina. Di kesempatan kali ini, aku mau membahas pemanfaatan teknologi informasi generasi milenial untuk Indonesia di masa depan. Seperti yang kita tahu, di era digital ini, kita tuh semakin dimudahkan dalam banyak hal karena kemajuan teknologi informasi. Seiring dengan perubahan zaman yang semakin canggih, semakin banyak pula inovasi yang terjadi yang tentunya memberikan manfaat bagi manusia. Manusia itu terus bergerak dalam proses digitalisasi, penemuan dan inovasi berkat keberadaan teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi sahabat yang menyertai aktivitas manusia sehari-hari lewat media komputer seperti smartphone, televisi, dan perangkat elektronik lainnya. Melalui teknologi informasi ini, kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan mudah dan cepat. Aplikasi jejaring sosial yang tersedia di berbagai perangkat bisa menghubungkan kita dengan orang yang berasal dari luar daerah maupun penjuru dunia. Smartphone itu udah jadi barang wajib di era digital ini. Siapa sih yang nggak punya? Semua kalangan merasa harus memiliki smartphone yang terhubung dengan internet dan menggunakan aplikasi media sosial. Banyak penduduk Indonesia yang menjadi pengguna aktif media sosial. Mereka memiliki akun media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Dari sana, mereka memperoleh kemudahan demi kemudahan dalam berinteraksi dengan berbagai pihak yang diperoleh dengan model paket data atau Wi-Fi. Tali persaudaraan bisa semakin kuat karena kita terhubung melalui media sosial, di mana komunikasi yang semula terasa susah menjadi jauh lebih mudah. Itulah dampak dari media sosial tadi. Selain untuk mempererat tali silaturahmi, kehadiran media sosial juga membawa dampak positif bagi dunia bisnis. Karena setiap orang, terutama generasi milenial, memiliki kesempatan untuk menjadi entrepreneur di dunia maya. Menghadapi perubahan ini, generasi milenial diharapkan bisa menyikapi peluang yang ada sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru. Bagi yang menjadi pelaku bisnis, kemajuan dalam teknologi informasi ini merupakan peluang yang luar biasa. Banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan oleh generasi milenial yang menjalankan usaha bisnisnya dengan basis online. Bagaimana tidak? Sekarang kita dapat menjalankan usaha tanpa harus membangun gedung atau menyewa toko. Mereka bisa dengan bebas menemukan ide, bakat, dan kreativitas untuk berkarya walaupun hanya bermodal smartphone dan paket data atau Wi-Fi. Namun demikian, kemajuan teknologi informasi tidak hanya menyajikan peluang yang menguntungkan, tetapi juga ada tantangannya. Di antara beberapa ancaman yang ada itu, salah satunya penyebaran pornografi dan paham radikalisme yang harus diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah bagi generasi muda yang sedang bertumbuh dan berkembang menjadi calon penerus perjuangan bangsa. Kehadiran teknologi informasi juga membawa dampak yang sangat positif dalam berbagai bidang, misalnya kewirausahaan dan bisnis, ekonomi perbankan, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, transportasi, penelitian, dan lain sebagainya. Sebab teknologi informasi mempermudah segala urusan dan pekerjaan, termasuk menciptakan banyak profesi baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi. Seperti halnya di bidang kewirausahaan saat ini, banyak bermunculan marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Selain menawarkan fasilitas dan keuntungan yang menarik, marketplace ini juga dinilai mampu menjamin keamanan transaksi berbasis online dari tindak penipuan. Di sisi lain, tren teknologi informasi dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan melalui platform
e-commerce atau marketplace. Akibat banyaknya generasi milenial yang sukses mengembangkan secara online dan menjangkau lebih banyak pelanggan dalam bidang ekonomi dan perbankan. Dengan hadirnya fasilitas mobile banking, kita sangat dimudahkan dalam bertransaksi, transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan pembayaran listrik, telepon, air, pajak, serta transaksi lainnya. Hanya dengan mengikuti instruksi yang ada pada aplikasi smartphone, tanpa harus datang secara fisik atau datang secara langsung ke tempatnya. Kehadiran teknologi informasi pun turut dirasakan di bidang pendidikan. Dahulu, kegiatan belajar mengajar itu bertumpu pada buku cetak. Semua hal yang dituliskan untuk keperluan referensi bahan ajar pembuatan tugas-tugas sekolah itu bersumber dari buku. Namun seiring berkembangnya teknologi informasi, kita bisa memanfaatkan media internet untuk mengoptimalkan e-learning untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang mungkin tidak ditemukan di buku. Selain itu, dalam hal mendaftar masuk sekolah dan berkuliah, dahulu kita harus datang langsung ke sekolah dan universitas tujuan. Tapi kalau misalnya sekarang, udah diterapkan registrasi berbasis online yang dinilai sangat menghemat waktu dan lebih efisien. Bahkan sekarang, mayoritas sekolah dan kampus memberikan fasilitas mengajar jarak jauh karena dipaksa oleh situasi pandemi. Semoga pandemi ini cepat kelar jadi kita bisa normal lagi sekolahnya. Oke, lanjut. Melalui perantara internet, kita udah bisa berhubung dengan guru dan dosen tanpa harus bertatap muka langsung. Di bidang pemerintahan, pelaksanaan e-government mengacu kepada penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan serta transaksi keuangan pemerintah dilakukan secara online menggunakan aplikasi teknologi guna mempercepat proses transparansi pertanggungjawaban dan akuntabilitas penggunaan anggaran dan meningkatkan pelayanan kepada publik. Teknologi informasi juga sangat berjasa sekali dalam perbaikan berbagai manajemen industri kesehatan. Jika dulu dalam pencatatan riwayat kesehatan, pasien hanya ditulis dalam sebuah berkas, namun sekarang pencatatan dilakukan di komputer dan diarsipkan juga di komputer. Hal itu bisa lebih mengamankan data-data yang ada, serta memudahkan petugas untuk mengetahui rekam medis pasien dengan cepat. Hal ini meliputi data klinis pasien dari hasil pemeriksaan dokter ataupun hasil laboratorium. Pada sektor transportasi yang sedang booming saat ini, penggunaan transportasi konvensional menghadapi persaingan dengan transportasi berbasis online. Sebagai generasi milenial, tentu sudah tidak asing lagi dengan namanya perangkat teknologi informasi. Dengan bermodal aplikasi yang ada pada gadget atau smartphone, generasi milenial dapat melakukan transaksi transportasi secara online. Nah, akibat dari perkembangan teknologi informasi ini apa sih? Akibat dari perkembangan teknologi informasi ini juga muncullah profesi-profesi baru, diantaranya food blogger, selebgram, YouTube spesialis, web developer, social media spesialis, digital marketing, content writer, video creator, UI or UX designer, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Profesi ini lahir akibat dampak teknologi secara langsung serta perilaku atau gaya hidup pengguna teknologi, di mana pekerjaan baru tersebut tentu membutuhkan skill dan kecerdasan yang mumpuni. Saat ini teknologi informasi berkembang dengan begitu pesat sehingga memungkinkan generasi milenial melakukan berbagai hal guna meningkatkan kapasitas dan keterampilannya. Banyak generasi milenial yang begitu cerdas, kreatif, dan inovatif serta mandiri dalam melihat peluang dan pasar di era digital dengan menjadi YouTuber atau vlogger.
Misalnya dengan memposting video-video kreatif di channelnya, mendapatkan subscriber atau pelanggan, dan kemudian menikmati penghasilan dari konten-konten kreatif yang telah ia buat. Hadirnya talenta muda melalui kreativitas dan inovasi yang dilakukan dengan memanfaatkan hobi dan bakat secara optimal menjadikan generasi milenial bisa mendapatkan pemasukan dan keuntungan yang besar. Melalui kreativitas dan inovasi tersebut, kesuksesan berkarir untuk masa depan akan nyata terlihat dan dirasakan. Generasi milenial itu harus mampu beradaptasi dengan cepat dan sebaik mungkin, serta menciptakan peluang pemanfaatan teknologi untuk produktivitas. Bila generasi milenial mampu bersaing secara produktif dan kompetitif, maka keberhasilan akan menjadi jawabannya. Kemampuan memanfaatkan hadirat teknologi informasi bagi para milenial menjadi tiket untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam berkarir dan masa depan. Di sisi lain, sekaligus menjadi bukti keberhasilan anak bangsa dalam menyongsong kemajuan Indonesia di masa depan. Oke, sekian presentasi aku hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau yang lainnya. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel aku. Terima kasih. Bye-bye.